warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aisyah, jumpa lagi dengan saya Trihastuti Nurrohimah, Sekretaris Pimpinan Pusat Aisyah. Salam sejahtera untuk semua sahabat Aisyah dimanapun berada dan kapanpun nanti akan menyaksikan acara ini. Sahabat Aisyah, kali ini kita masih melanjutkan perbincangan kita tentang problem bayi prematur. Nah, pada kesempatan ini sudah hadir dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Ibu Dr. Supriyati Ningsih SPOG MKes ya. Beliau adalah tentu dokter Obsgyn gitu yang dan juga sedang studi di S3 di Jerman dan juga sebagai anggota Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah. Nah, yang kedua hadir bersama kita Ibu Hajar Nur Setiawati. Beliau adalah dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Aisyah dan sekaligus seorang ibu yang mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa, memiliki pengalaman bagaimana merawat putranya yang waktu itu dirawat di NICU ya. Jadi nanti akan berbagi kisah dengan kita semua, seorang perempuan, seorang ibu yang sangat tangguh sekali begitu. Nah, kita nanti akan berbincang bagaimana sebenarnya dukungan-dukungan dibutuhkan, kemudian apa yang harus dilakukan ketika kita memiliki seorang bayi ya, seorang anak yang kemudian lahir dengan berat badan yang rendah, kemudian juga mungkin dia juga lahir prematur seperti itu. Nah, kesempatan pertama saya berikan kepada Ibu Hajar ya, Dr. Upi ya, untuk kemudian berbagi kisah dengan kita semua bagaimana pengalaman Bu Hajar sebagai seorang perempuan dan seorang ibu yang tangguh dari ketika merawat putra tercintanya di NICU Sarjito ya Bu Hajar ya? Iya, di PKU. Iya, oh di PKU juga ya. Kepada Bu Hajar saya persilahkan ayo. Ya, terima kasih Bu Tri dan Dokter Upi. Ya sebenarnya senang sekali ya bisa berbagi walaupun nggak mudah ya. Merawat memori ya, memori 4 tahun lalu lah kira-kira terkait dengan saat harus merawat putra di NICU gitu ya, karena memang saat itu mungkin yang agak berbeda. Memang bayi lahir 2,3 ya di bawah 2,5 meskipun saat USG sudah 2,7 gitu. Karena memang ada infeksi, cuman mungkin hal yang agak berat dalam konteks putra saya lebih ke karena memang sampai akhirnya keluar dari NICU pun tidak cukup terdiagnosis gitu. Ada problem di kulit dan lain sebagainya. Tapi memang saat tahu gitu ya, itu ya tidak mudah ya, tidak mudah untuk sebenarnya apa yang terjadi. Sebenarnya pertanyaan besarnya lebih ke apa yang terjadi dengan anak saya, lalu kemudian itu sih rata-rata karena kalau misalnya di NICU di Sarjito itu orang tuh sering kalau misalnya dia tidak datang dengan BPJS pasti akan selalu diminta untuk datang dengan BPJS karena banyak orang nggak tahu berapa lama dia akan di NICU, berapa lama putranya akan berada di situ. Iya. Nah saat itu memang cuman saya awalnya di PKU ya selama 6 hari. Memang dari situ saya belajar ternyata sebetulnya hal yang pertama yang sebenarnya dibutuhkan oleh seorang ibu itu adalah mungkin informasi yang memadai tentang sebetulnya kenapa di NICU, walaupun mungkin dalam konteks anak saya tenaga kesehatan pun nggak cukup tahu ya sampai akhirnya anaknya keluar gitu. Tapi maksudnya apa yang bisa kita lakukan gitu, karena mungkin kalau di NICU yang pertama kita tidak lama di sana, jadi masuk hanya ketika memberikan ASI gitu. Nah memang wajar mungkin saya potong sedikit, tadi disampaikan bahwa informasi yang dibutuhkan terkadang informasi yang komprehensif yang sebenarnya mungkin informasi apa yang sebenarnya dibutuhkan gitu ya, seperti itu ya. Jadi ya misalnya ya informasi sebetulnya kenapa anak saya di NICU, misalnya apa yang bisa dilakukan gitu, apa yang bisa dilakukan karena tapi mungkin selama saya di NICU yang di pertama itu 7 hari itu ya saya hanya karena nggak
nggak tahu sebetulnya ini sakitnya apa. Ya saya hanya oke, kita harus memberi ASI. Taunya saya kita masuk, kita kalau ke sana untuk memberikan ASI dan menyediakan perahan ASI gitu ya. Tapi mungkin begitu dipindah di Sarjito itu hal yang luar biasa ya, hal yang luar biasa. Pertama sih sebetulnya ya memang ibu-ibu tuh harus tangguh gitu ya. Saat malam itu yang memindah dari PKU ke Sarjito itu suami gitu. Walaupun saya diminta untuk datang, tapi saat itu saya memutuskan saya di rumah saja. Lebih karena saya harus mempersiapkan diri saya menghadapi apa yang akan terjadi dengan anak saya, karena saya memastikan ASINya saat itu sudah cukup gitu. Lalu kemudian yang kedua, tapi yang saya senang dari waktu itu proses di NICU di kedua itu, waktu itu ibu langsung mendapatkan informasi ibu anaknya seperti ini, begini, dan itu selalu diupdate. Walaupun mungkin hal yang saya belajar mungkin ini lebih juga sebetulnya paling penting tuh kayak semacam ada pendekatan psikologis ya, layanan psikologis itu saya kira cukup penting di NICU gitu. Untuk ibunya ya, untuk ibu, dan mungkin juga bisa menyertakan pasangannya gitu. Karena kadang pasangan kan karena nggak, yang bisa masuk hanya ibu, dia nggak bisa masuk, sehingga kan belum tentu semua pasangan itu bisa mengerti apa yang bisa dia lakukan gitu. Nah itu juga menjadi penting bahwa karena kan pasti rasa bersalah tuh macam-macam ya, rasa yang ada dalam ibu tuh macam-macam, dan itu yang butuh mungkin selain dari dokter juga sebetulnya paling penting tuh kalau saya belajar tuh sebenarnya layanan psikologis ya. Kita harus bersiap seperti apa gitu. Gitu sih. Terus mungkin nanti juga ada isu soal ASI ya. Saya potong dulu ya Bu Hajar ya. Karena menarik yang disampaikan oleh Bu Hajar ini terkait dengan perawatan yang ada di NICU ini dokter. Jadi bahwa angka prematur di Indonesia kan cukup tinggi ya. Indonesia nomor 5 dari seluruh penduduk dunia yang mengalami punya bayi prematur. Kemarin Dokter Upi juga menyampaikan jumlahnya 15,5 per 100.000 kelahiran. Nah, sebenarnya Dokter Upi dengan kondisi jumlah yang cukup besar ini, bagaimana sebenarnya kesiapan pelayanan untuk NICU di rumah sakit yang kita miliki yang ada di Indonesia seperti itu? Jadi memang salah satu isu yang masih cukup kritis dan besar di Indonesia untuk tata laksana bayi-bayi kecil atau bayi-bayi prematur adalah kesiapan tenaga kesehatan di rumah sakit sekaligus fasilitas di dalam rumah sakitnya. Kita tahu bahwa untuk bisa memiliki sumber daya ataupun resources yang seperti ini, kita tidak bisa hanya di sebuah rumah sakit yang mungkin itu adalah rumah sakit tipe yang D misalnya. Sehingga memang fasilitas pelayanan prematuritas itu dimulai sejak di rumah sakit tipe C. Kemudian lebih lengkap lagi ada NICU-PICU-nya jika itu berada di rumah sakit tipe B. Dan tentu yang paling lengkap adalah di rumah sakit tipe A sebagai pusat rujukan nasional. Tapi sekali lagi bahwa fasilitas yang berjenjang seperti ini membutuhkan dua hal itu. Satu adalah resources atau tenaga kesehatan yang melingkupi dalam pelayanan tersebut, dan yang kedua adalah fasilitasnya. Kita tahu bahwa bayi-bayi kecil atau bayi prematur selalu memiliki beberapa kebutuhan utama. Yang pertama adalah tentu tentang kemampuan pernafasan dia. Mengapa? Karena memang kadang bayi-bayi kecil ini dilahirkan belum cukup umur. Ya tentu ya, karena bayi kecil dilahirkan belum cukup umur untuk paru-parunya bisa bekerja dengan secara mandiri, secara baik dan sempurna. Sehingga karena sering up and down dia harus menggunakan alat bantu pernafasan yang itu sifatnya intensif dan memakan waktu yang tidak pendek 1-2 hari misalnya. Kemudian yang kedua adalah bayi kecil karena berat badannya juga rendah, maka mereka adaptasi terhadap suhu di luar yang tentu lebih besar suhunya dibandingkan ketika dia di dalam perut ibu, maka kemudian dia akan
suhunya lebih besar di dalam perut ibu, lebih hangat dibandingkan ketika dia di luar, maka dia akan lebih mudah hipotermi. Hipotermi itu dia menjadi suhu tubuhnya drop karena dia lebih dingin di luar. Nah, hal-hal semacam ini membutuhkan perawatan yang khusus. Kemudian juga obat-obatan. Nah, alhamdulillahnya sekarang ini kalau untuk fasilitas obat-obatan saya yakin pemerintah berusaha terus mengimpus, tetapi dua hal, terutama sumber daya manusianya itu tidak dengan serta-merta begitu mudahnya untuk diadakan. Mungkin bisa dijelaskan ya Dokter Upi, sumber daya di sini misalnya perawatnya, dokternya, atau yang jelas pasti gimana? yang pertama tentu adalah dokter dengan dokter anak, spesialis anak, dokter anak atau dokter perinatologi, ya. kemudian para perawat-perawat yang bekerja khusus untuk merawat perinatologi sekaligus juga di intensive care unit khusus untuk anak-anak ya. Nah, ini untuk mendidik mereka menjadi tenaga yang terampil dan handal itu juga memerlukan waktu. Kemudian yang ketiga tentu berbagai sumber yang melingkupi seluruh sistem di dalam rumah sakit itu, dari mulai pelayanan psikologinya, ya, dari mulai pelayanan gizinya, kemudian juga manajemen yang mendukung itu menjadi sangat penting. Bagaimana upaya kita bisa secara komprehensif tata laksana terhadap bayi prematur. Jadi sistem-sistem rujukan itu juga harus jalan dengan baik itu ya Dokter? Tentu ya. Belum kita harus memperbaiki juga bagaimana sistem rujukan ini harus tetap bisa berlangsung dengan baik. Satu hal juga dalam hal sistem rujukan, kita tidak bisa hanya mengandalkan bagaimana kemampuan tempat yang akan dirujuk, tapi juga bagaimana si perujuk. Ya, kita tahu bahwa di tempat asal rujukan, maka bayi-bayi prematur ini jika bisa distabilisasi sebelumnya, sebelum dirujuk, itu akan memberikan hasil yang lebih baik, Mbak Tri. Ya kan, Mbak Hajar tadi menceritakan bahwa sebelumnya berada di rumah sakit yang lain yang tipenya lebih rendah, ya, kemudian dirujuk ke rumah sakit tipe A. Nah, proses ketika tata laksana di rumah sakit perujuk itu juga menjadi sangat menentukan outcome atau hasil anak ini untuk bisa ditata laksana dengan baik atau tidak di rumah sakit rujukan. Sehingga saya mengatakan bahwa sistem rujukan yang baik, kemudian kemampuan resources dari setiap tempat yang menjadi singgahnya si anak ini itu sangat menentukan kemampuan tata laksana. Nah, Bu Hajar, kembali ke Bu Hajar ya, terkait dengan layanan-layanan dibutuhkan. Tadi kan Dokter Upi sudah menyampaikan termasuk tadi pernah alat untuk bantu pernafasan, obat-obatan. Nah, kan seringkali sentuhan ibu itu jadi penting sekali gitu ya di dalam proses pemulihan Ananda tercinta seperti itu. Nah, itu sebenarnya apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh misalnya keluarga atau teman-teman, khususnya ibu ketika kemudian harus mendampingi putranya yang ada di NICU? Ya, mungkin saat pertama di NICU yang pertama ya, rumah sakit pertama itu karena mungkin juga ruangannya tidak terlalu luas gitu ya, atau juga maksudnya tidak banyak istilahnya intensitas ibu untuk berada di sana itu saya agak berbeda dengan intensitas ibu di saat di rujukan selanjutnya gitu, karena di tempat rujukan selanjutnya ibu itu memang ada di sana begitu, ibu-ibu ada di sana, lalu sehingga juga kita nemuin banyak juga ibu-ibu yang lain yang juga menjadi yang juga anaknya turut dirawat di NICU. Itu juga ekosistem yang penting untuk ibu, karena kalau dalam teori komunikasi juga sebetulnya kan biasanya justru kalau yang pernah mengalami itu menjadi penguat yang penting juga. Lalu kemudian saat peer group gitu sama itu ibu yang ada jadi penting. Jadi ada ruang komunikasi yang non formal. Biasanya kita di ruang depan itu kita biasa bercerita di antara mereka dan bisa saling menguatkan. Ya misalnya ada teman saya waktu itu ibu yang anaknya belum bisa disusuin, mendapatkan ASI sedangkan ASInya dia keluar terus. Ada banyak ibu yang membutuhkan ASI, dia memberikan itu. Lalu misalnya kayak banyak juga ibu terutama ibu yang melahirkan pertama dan itu anaknya langsung di NICU, itu
dia pasti akan beradaptasi juga terkait dengan kemampuan menyusui. Nah, di sana saya juga bersyukur, misalnya awalnya kita bekerja di isu kesehatan reproduksi, kita ngomong soal konselor ASI dan lain sebagainya, saya melihat sendiri cara bekerja konselor ASI gitu. Saya melihat sendiri bahwa ternyata ibu memang juga harus berjuang, diajak berjuang untuk kemudian bisa memberikan ASI. Walaupun misalnya akhirnya ASI saya kurang dan saya membutuhkan pendonor ya. Tapi waktu itu bagaimana dari segi, jadi begitu orang datang, begitu ada pengunjung datang pertama gitu ya, pasien pertama, pasti besoknya ibunya dicari sama konselor ASI, siapa yang datang pertama, lalu gimana ibu, gini-gini. Itu begini Suatu sebetulnya yang ini. Dan kadang dia apalagi kalau masih pertama ya, pegang anak aja susah, belum lihai gitu, kemudian diajak berjuang untuk kemudian supaya mau keluar ASI-nya. Itu seperti ini. Dan sebetulnya kalau di konselor ASI kan juga ada ini ya, yang juga efektif adalah ketika yang mengonselingnya adalah orang yang pernah mengalami kesulitan memberikan ASI. Dan itu saya alami sendiri. Jadi selain dukungan medis tadi, maka kemudian dukungan misalnya kalau di tempat itu misalnya ada ruangan yang para ibu bisa berbincang dengan enak. Terus kemudian dibutuhkan juga konselor ASI seperti itu. Sebetulnya video tutorial itu juga penting untuk disediakan. Bahkan itu harusnya bisa difasilitasi oleh rumah sakit. Saya melihat di University Hospital di beberapa tempat di tempat saya studi, saya melihat bahwa upaya-upaya, karena mungkin mereka negara yang sudah maju dalam hal fasilitas ya. Lalu upaya-upaya meningkatkan peran serta faktor yang bersifat non medis, jadi psikososial, itu menjadi diperbesar kemampuannya. Lalu kemudian tadi betul ada konselor ASI, bahkan ada peer group yang kemudian pertemuannya itu diatur ya untuk mensupport. Karena problem dalam bayi kecil berikutnya selain pada bayinya adalah problem ASI. Itu sering menjadi masalah karena ibu kemudian ASINya susut karena memang intensitas untuk attachment-nya dengan bayi kurang. Lalu kemudian beberapa bahkan down psikologisnya muncul blue syndrome gitu, dan beberapa merasa bahwa sudahlah saya serahkan saja dengan pemberian susu formula dan sebagainya. Sehingga peran peer group, peran rumah sakit, peran dengan menghasilkan konselor itu menjadi satu hal yang harus kita pikirkan. Yang harus tersedia sebagai bagian dari fasilitas yang ada di rumah sakit. Nah, ini Bu Hajar, bagaimana dengan peran keluarga ya? Misalnya suami tadi atau keluarga nenek, itu kan menjadi penting. Gimana pengalaman Bu Hajar ya, bahwa itu seberapa pentingkah sebenarnya support dari suami, dari nenek itu ketika memberikan perawatan kepada putranya? Iya, penting sekali itu dukungan keluarga. Maka kemudian kan menjadi penting informasi yang memadai tentang situasi di NICU, kondisi anak kita, karena memang kita selalu di-update gitu ya. Dan juga empati dari tenaga kesehatan, karena saya terus terang karena waktu itu ada gangguan di kulit ya yang nggak jelas tuh. Saya mengalami misalnya ada tenaga kesehatan perawat yang, kamu makan apa sih selama hamil kok anaknya bisa gini? Ya itu adalah judgement yang menurut saya juga itu menjatuhkan mental si ibu kan support ya malah. Ternyata kan gen gitu kan, genetik ya. Jadi menurut saya melontarkan kalimat yang itu tidak proporsional dan sebetulnya tidak berbasis pada evidence, sebaiknya tidak untuk menjatuhkan perasaan. Empati itu menjadi pertanyaan saya juga. Mungkin saya tanya Mbak Hajar, di sana disediakan tempat tinggal untuk ibu tidak? Jadi ada, kalau yang bisa dicerita memang meskipun tidak cukup banyak, tetapi ada, karena ternyata karena sarjito rujukan ya, jadi ada banyak dari luar kota yang kemudian harus di sana. Saya bersyukur karena dari ini jadi saya masih bisa sampai sore, jadi kayak orang kerja aja. Saya datang pagi sampai maghrib gitu jadi masih ada ruang-ruang seperti itu ya. Baiklah, jadi memang ada 3 hal yang penting ya. Tadi pertama adalah dukungan medis ya, layanan terkait dengan medis, berkait dengan obat-obatan dan peralatan medisnya, kemudian juga dukungan fasilitas rumah sakit, tempat berkumpul ibu, kemudian juga ASI ya, adanya konselor ASI, kemudian tadi dukungan keluarga ya, baik suami maupun nenek ya, kakek, itu menjadi sangat penting sekali. Baik, mungkin terakhir bisa disampaikan oleh Dr. Upi dan juga oleh Bu Hajar.
apa sih benar untuk memberikan pelayanan yang prima gitu ya kepada perempuan-perempuan ya yang kemudian memiliki bayi yang harus dirawat di NICU. Ya, silahkan, Dr. Upi. Ya. Ada dua hal yang harus kita perhatikan, kita tingkatkan, dan itu menurut saya sebagai sesuatu yang harus selalu kita sambungkan. Yang pertama tentu adalah dari sisi pemberi pelayanan kesehatan. Jadi memang dengan situasi di Indonesia yang masih tinggi angka prematuritas, maka kita tidak bisa menutup mata dengan ini merupakan tanggung jawab dari bagian kecil bernama bagian perinatal. Tapi ini adalah sesuatu yang harus diselesaikan melalui pendekatan manajemen komprehensif di dalam pelayanan rumah sakit, karena menyangkut sistem rujukan, menyangkut banyak hal yang itu harus dipenuhi sebagai syarat-syarat sebuah pelayanan yang baik di dalam rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan komunitasnya. Mengapa? Karena bayi ini akan kembali dan berada di dalam lingkungan komunitas, di mana ibu harus dengan keluarganya tahu persis bagaimana, atau paling nggak mereka tahu kemana akan mendapatkan informasi yang berharga dalam hal dia membesarkan si anak. Ingat bahwa anak dengan prematuritas, bayi kecil itu risiko untuk sakit, untuk infeksi, untuk berat badannya nggak nambah naik, bahkan akhirnya menjadi stunting, itu risiko itu ada di depan kita semuanya. Sehingga bagaimana tata laksana yang komprehensif dengan melihat situasi di lapangan itu membuat kita semua tidak lelah ya untuk mensondingkan itu. Baik, terima kasih Dokter. Silakan Bu Hajar, mungkin untuk gimana untuk memberikan pelayanan lebih prima gitu ya. Saya juga ingat isu yang di komunitas juga ya, karena memang salah satu pesan dari tenaga dokter misalnya, ibu selama 2 tahun ini biasanya ibu yang dengan prematur itu, ibu perlu mencurahkan perhatian khusus gitu, karena memang itu isu masa-masa yang krusial. Dan memang untuk tadi ya misalnya bahwa empati, layanan psikologis gitu ya, kemudian ketersediaan informasi apapun itu sebetulnya menjadi penting bagi orang tua untuk kemudian juga dia bisa resilient, dia bisa tangguh gitu ya untuk menghadapi itu gitu. Kemudian memang selain tadi dukungan keluarga dan juga mungkin gini ya, kadang kan misalnya waktu itu saya juga mungkin keluarga ya masuk perempuan juga bisa mengambil keputusan atas pada dirinya. Misalnya saya memutuskan untuk tidak menerima kunjungan saat di NICU gitu ya. Karena itu justru akan membuat saya belum tentu menjadi siap gitu jadi saya kira perempuan, keluarga juga menjadi penting punya otoritas pada dirinya untuk membuat keputusan-keputusan, karena pasti akan ada banyak pertanyaan di lingkungan sosial itu, kenapa habis ngelahirin anaknya nggak keluar, habis itu ada banyak hal. Nah itu tuh saya kira saya kira kader terkait dengan komunitas, kader itu juga perlu mendapatkan informasi soal problem-problem yang akan dialami ibu hamil, ibu melahirkan gitu. Sehingga misalnya nanti ketika anak kembali ke komunitas gitu misalnya, saat itu saya cukup intens benar-benar ke posyandu untuk memastikan anak saya tidak stunting, mencegah itu. Jadi saya cukup konsen. Tapi waktu itu memang kader aja misalnya melihat anak ini empati harus dibangun itu perlu dibangun, dukungan seperti itu perlu dibangun gitu. Betul sekali. Baiklah, luar biasa sekali. Terima kasih pada Bu Hajar yang sudah mau berbagi bersama dengan semua sahabat Aisyah dimanapun, dan juga Dr. Upi yang sudah meluangkan waktu untuk bersama kita pada kesempatan ini. Sahabat Aisyah dimanapun berada, kita sudah selesai membincang tentang bagaimana sebenarnya ketangguhan seorang ibu gitu ya ketika anaknya harus dirawat di NICU. Ada beberapa hal tadi yang sebenarnya pelayanan itu harus tersedia, mulai dari pelayanan medis, kemudian pelayanan terkait dengan dukungan kepada ibu seperti itu, kemudian juga dukungan suami dan keluarga, termasuk nanti kalau sudah kembali ke rumah adalah dukungan komunitas. Bagaimana dukungan yang penuh empati dan suportif itu sangat dibutuhkan sekali oleh seorang ibu. Sekali lagi terima kasih pada Dr. Upi dan juga pada Bu Hajar. Saya akan mengakhiri acara pada
kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.